Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi hebat, inilah tutorial pendaftaran mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Kendari. Pertama, buka link pendaftaran admisi.umkendari.ac.id. Jika kamu telah memiliki akun, maka kamu dapat memilih tombol login. Jika belum, kamu dapat menekan tombol daftar. Di sini kamu akan diarahkan pada landing page pembuatan akun mahasiswa baru. Pada landing page halaman ini, klik daftar, kemudian isi data yang diperlukan. Caranya, pilih gelombang pendaftaran, pilih jalur masuk, isi nama lengkap, pilih, dan seterusnya. Kemudian, klik daftar. Bila muncul peringatan seperti ini, klik iya. Saat muncul notifikasi berikut, akan tampil notifikasi nomor registrasi dan password Anda. Simpan nomor registrasi dan password tersebut. Klik OK. Nah, saat tampil teks seperti ini, masukkan nomor registrasi dan password yang telah kamu simpan tadi. Kemudian, klik login. Setelah itu, Anda akan masuk ke beranda akun pendaftaran Anda. Selanjutnya, menu lengkapi data diri kamu dengan cara mengklik formulir data diri. Setelah masuk ke halaman ini, lengkapi semua data yang dibutuhkan, mulai dari identitas, data pendukung, dan juga data orang tua, kemudian klik simpan. Setelah melakukan pengisian data diri, kemudian lakukan pembayaran pendaftaran dengan cara mengklik cetak pengantar pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank BSI, Bank Muamalat, ATM bersama, maupun layanan M-Banking. Tata cara pembayaran tercantum dalam pengantar pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, selanjutnya kamu akan diminta untuk mengupload berkas pendaftaran. Setelah mengupload semua berkas, kamu dapat lanjut untuk memilih program studi yang akan kamu tuju. Setelah melakukan pemilihan program studi, selanjutnya kamu dipersilahkan untuk memilih waktu tes CBT sesuai waktumu. Setelah melakukan tes CBT dan dinyatakan lulus, maka kamu dipersilahkan untuk melakukan pendaftaran ulang. Setelah semua kebutuhan pendaftaran ulang terpenuhi, maka kamu akan mendapatkan nomor induk mahasiswa dan selamat. Anda telah menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari. Nggak susah gitu? Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu dan bergabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Kendari Virtual Islamic University. 300 pendaftar pertama bebas tes masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hasmidar sebagai host di podcast live kami pada sore hari ini. Dan ya, teman-teman, di sini kita akan berbincang-bincang lagi. Tapi pertama-tama selamat datang dan selamat bergabung di live kita pada sore hari ini. Dan ya teman-teman, seperti biasa, sediakan bukunya, pulpennya, dan simak live kami pada sore hari ini. Dan teman-teman nanti boleh bertanya seputar pembahasan kita pada sore hari ini. Nanti teman-teman bisa, jika teman-teman ingin bertanya, tinggal ketik di kolom komentar dan nanti saya akan membacakan pertanyaan kalian dan akan langsung dijawab oleh narasumber kita pada sore hari ini. Dan ya teman-teman, di sini mungkin nanti kalian boleh bertanya tentang seputar aktivitas kampus dengan nanti seputar aktivitas narasumber kita pada sore hari ini. Dan ya, di sini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Febiola, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Jadi teman-teman mungkin ada yang belum kenal nih, siapa sih itu Febiola? Jadi teman-teman yang sudah bergabung di sini, mungkin Kak Febiola mungkin bisa memperkenalkan dulu dirinya nih, supaya teman-teman yang sudah join di live kita pada sore hari ini bisa kenal, bisa tahu, oh ternyata ada nih mahasiswa yang bernama Febiola di UM Kendari yang cantik ini, yang dan berprestasi. Ya.
baik. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya. Halo semuanya, nama aku Febiola. Aku adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kendari, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Iya. Sekarang lagi tunggu wisuda karena jadi mahasiswa akhir. Jadi doain ya jadi wisuda bulan ini. Baik. Mungkin bisa ini Kak Febiola ini pernah menjadi salah satu pertukaran mahasiswa di Filipina. Alhamdulillah. Jadi salah satu delegasi di pertukaran mahasiswa di Filipina di semester 7 kemarin. Semester 7. Mungkin teman-teman ini ada yang ingin tahu ini apa sih bahasa Filipinanya? Selamat datang mungkin bisa. Selamat datang? Iya, apa? Oh, kalau selamat datang lupa, tapi kalau untuk apa kabar? Selamat sore. Kalau apa kabar? Kamustaka teman-teman, kamustaka. Baik, Febiola, di sini kita akan berbincang-bincang ya secara santai saja. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih untuk Febiola. Jadi nanti jika saya sudah memberikan pertanyaan, jika teman-teman ada yang bertanya nanti bisa langsung dijawab ya. Ya, baik. Baik, kita mulai pertanyaan pertama. Mungkin bisa diceritakan bagaimana perjalanan Anda hingga berkuliah di Universitas Muhammadiyah Kendari? Kalau mau tanya tentang perjalananku bisa berkuliah di Universitas Muhammadiyah Kendari, kita ke masa SMA aku dulu. Jadi alhamdulillahnya waktu itu saya masuk di SMK atau vocational school. Jadi di SMK itu ada beberapa universitas dan jurusan yang tidak dilibatkan atau kuotanya belum ada untuk kuota anak SMK. Jadinya pada saat lulusan bebas tes atau SNPTN muncul niatan untuk bersekolah di universitas negeri. Tapi qadarullah sayangnya belum keterima karena alasannya kuota untuk anak SMK belum ada. Ya, jadinya ambil tes SBMPTN. Dan SBMPTN itu ambil di Universitas Negeri Makassar. Jadi awalnya itu belum ada kepikiran untuk bersekolah di Muhammadiyah. Akan tetapi saat scroll media sosial, terus ada informasi kalau Muhammadiyah itu adalah salah satu universitas swasta terbaik di Kendari, dan aku pikir wah ini salah satu kesempatan yang bagus untuk aku. Jadinya aku ambil dan daftar dengan nilai SBMPTN ku yang kemarin dan nilai rapor, dan alhamdulillahnya bisa keterima di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Baik. Apa yang mendorong Anda untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan kampus? Kalau hal yang mendorong aku bisa terlibat di kegiatan kampus, jadi aku mulai aktif dalam kegiatan kampus itu ketika mulai semester 5. Semester 5. Ketika sudah ada sosialisasi tentang program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi di semester 5 itu udah mulai join di program pertukaran mahasiswa Merdeka, dan alhamdulillah lulus di Universitas Negeri Yogyakarta dan bisa bersekolah di sana selama 4 bulan. 4 bulan. Kemudian setelah pulang ke Kendari menyelesaikan PMM, lanjut lagi ikut MBKM yang lainnya, yaitu kampus mengajar. Kampus mengajar, baik. Kampus mengajar selama 4 bulan juga, selama 1 semester. 1 semester. Jadi karena peraturan MBKM itu cuma maksimal ambil 2 program, dan salah satu mimpiku itu untuk ingin belajar di luar negeri, akhirnya pupus. Awalnya pupus, nggak ada niatan lagi untuk belajar di luar negeri karena udah habis kuotaku sebagai mahasiswa untuk mendaftar MBKM. Dan alhamdulillahnya di tahun 2021 dan baru dikasih tahu kalau ada ternyata MBKM itu mengeluarkan salah satu program yang bagus untuk mahasiswa, yaitu ICT International Credit Transfer, yang peraturannya atau kuliahnya juga sama dengan program ISMA, Indonesian International Mobility Award. Ya, selama 4 bulan 1 semester juga.
Jadi aku pikir ini kesempatan yang bagus juga, ternyata Allah udah kasih kita rencana yang sebaik-baiknya. Jadi alhamdulillah bisa lulus juga. Jadi hal yang paling mendorong aku adalah aku harus menggunakan kesempatan aku sebagai mahasiswa untuk bisa belajar dan mendapatkan sebanyak apapun itu kesempatan untuk memaksimalkan potensi aku. Seperti itu. Ada yang bertanya nih, jadwal masuk maba di UMK Kak. Jadwal masuknya nih jadi untuk siapa ya namanya nih? Eswang. Jadwal masuk maba di UMK ini sudah buka ya. Jadi terakhir itu sampai 20 Mei. Jadi ini yang bertanya mungkin bisa kepoin Instagram UM Kendari untuk mendapatkan info-info lagi lebih lanjut. Baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana Anda membagi waktu antara akademik dengan kegiatan kampus? Membagi waktu antara akademik dan kegiatan kampus. Biasanya itu sulit ya untuk membagi akademik, kegiatan yang di luar. Jadi bagaimana coba Kak Viola untuk membaginya? Kalau cara aku itu caranya dengan menetapkan prioritas atau skala prioritas aku. Kalau sekarang ini adalah status aku sebagai mahasiswa, berarti tanggung jawabku adalah belajar. Dan mendapatkan nilai yang bagus di akademik. Otomatis prioritas aku untuk akademik adalah lebih besar dari kegiatan ekstrakurikuler lainnya, yaitu 70% dan 30% untuk kegiatan kampus atau kegiatan ekstrakurikuler. Kalau untuk mengatur itu sering kita kaitkan dengan manajemen waktu. Kalau manajemen waktu aku buat untuk standar aku. Kalau misalnya di hari Senin, Selasa, Rabu hingga Jumat itu adalah waktu aku untuk belajar, maka hari yang free adalah Sabtu Minggu, aku bisa. Jadi ketika ada yang mengajak, ayo kita gabung di acara ini atau meeting ini, acara rapat ini, otomatis aku bilang nggak bisa, soalnya ini udah di luar waktu aku untuk membagi waktuku untuk kegiatan ekstrakurikuler. Jadi harus membuat prioritas dan membuat prinsip. Kalau bisa berjalan dua-duanya, kalau kamu bisa memegang prinsip itu. Baik. Apa manfaat yang Anda peroleh dari terlibat dalam kegiatan kampus? Manfaat? Iya, yang Viola terima ini dari kegiatan kampus. Kegiatan kampus. Oke, kalau untuk kegiatan kampus yang udah 3 program tadi yang udah aku sebutkan, banyak manfaatnya Kak, alhamdulillah. Selain dapat teman, relasi, wawasan juga pengalaman juga, kita juga dapat bantuan yang banyak dari pemerintah. Kita diberikan kesempatan untuk belajar dan merasakan sistem edukasi di beberapa kota yang berbeda di Indonesia, antara kita yang timur sama yang kota yang sudah berkembang dan maju. Bahkan juga di kegiatan internasional kita juga bisa mengembangkan wawasan dan kesempatan kita untuk bisa belajar bahasa Inggris, belajar budaya baru, dan bertemu banyak orang. Baik, saya kembali ke live kita. Mungkin teman-teman ada yang bertanya ini, ada atau tidak yang? Jadi teman-teman yang sudah menonton, jika ada yang ingin dipertanyakan boleh ya, segera ketik di kolom komentar, nanti langsung dijawab ini sama narasumber kita pada sore hari ini. Ada yang bertanya nih dari Zsam, Kak, itu di UMK bagaimana Vibes belajarnya di sana? Bagaimana nih Vibes belajarnya? Vibes-nya? Iya. Kalau pandangan vibes orang-orang itu beda ya. Kalau untuk aku, vibes-nya belajar di UMK itu pertama nyaman. Pertama nyaman, dan yang kedua itu bisa mengerti materi dengan baik. Selain dari fasilitasnya yang bagus dan bisa menopang untuk mahasiswa belajar dengan nyaman, ternyata di sini juga banyak dosen-dosen yang memiliki kapasitas yang sesuai dengan bidangnya mereka masing-masing. Iya, betul sekali. Iya, benar ya. Dan master di bidangnya mereka. Selain itu, selain mereka pintar, mereka dosen-dosen ini yang udah aku ketemui, mereka itu sangat keibuan dan kebapakan. Selain baik di akademik, ternyata mereka
care juga ke kita dengan masalah pribadi kita tanpa harus mencampur tangan, tapi sebagai validasi atau validator. Mereka baik. Baik, untuk set sum tadi sudah dijawab oleh narasumber kita Febiola. Saya rasa sudah mengerti. Apakah ada pertanyaan yang lain? Ayo teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan oleh narasumber kita Febiola, boleh jadi ketik pertanyaannya, nanti saya akan bacakan dan akan langsung dijawab oleh narasumber kita pada sore hari ini. Baik, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Anda mengatasi hambatan atau tantangan selama menjadi mahasiswa dengan sejumlah aktivitas di luar? Kalau untuk yang jadi hambatan, alhamdulillah belum ada. Tapi cara menyeimbangkan akademik dan belajarku dengan kegiatan di luar itu adalah dengan manajemen waktu dengan baik. Karena rumah aku dan kampus juga lumayan jauh, jadi harus manajemen waktunya harus lebih bagus juga. Kalau untuk hambatan saat ini belum ada. Jadi ya tantangannya sebatas untuk waktu saja. Waktu. Untuk ini kan kakak ini sebagai apa ya? Apa itu yang bahasanya ya apa ya? Konten kreator. Jadi bagaimana ya kakak ini bisa membagi waktunya nih? Adakah hambatannya selama berkuliah di BEM Kendari? Berarti ini cerita aku jadi konten Iya, kreator. boleh sekali. Mungkin teman-teman bisa terinspirasi nih. Jadi izin cerita sedikit. Awal mula pengen membagikan informasi dan menjadi seorang kreator media sosial utamanya di Instagram. Iya. Itu mulanya di awal Februari 2024. Dan itu adalah bulan tersibuknya aku untuk menyusun skripsi dan proposal skripsi dan hasil. Dan itu aku juga pertama nggak tahu kok bisa sampai di titik ini ya, kok bisa engagementnya teman-teman banyak ya yang butuh ternyata informasi ini. Dan ternyata aku pikir bisa loh, ternyata kita manusia ini bisa berjalan di 3 atau 2 niatan atau urusan di satu waktu yang sama. Dan itu kita bisa ketika kita punya niatan yang baik atau punya niatan yang bisa memberikan orang-orang informasi yang mereka butuhkan juga. Jadi awalnya seperti itu. Dan yang kedua, karena aku dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, dan aku nggak tahu kedepannya apakah bakal menjadi seorang guru atau bekerja di jurusan yang berbeda. Jadi langkah awal aku untuk mengimplementasikan apa yang aku punya, informasi apa yang aku punya ke adik-adik aku di luar sana yang membutuhkan ya melalui media sosial. Jadi seperti itu. Baik. Mungkin teman-teman apakah ada yang bertanya? Tidak ada ya? Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana awal mula Anda mengikuti kegiatan kampus hingga terpilih sebagai salah satu peserta pertukaran mahasiswa internasional di Filipina? Awal mulanya tuh dari sosial media. Waktu itu di WhatsApp. Jadi salah satu dosen mengupload flyernya dan ternyata itu tenggatnya masih beberapa minggu ke depan. Ikutlah itu kegiatannya dan ternyata salah satu persyaratannya itu harus memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Dan alhamdulillahnya Universitas Muhammadiyah memfasilitasi itu. Dan di fakultasku ada namanya tes IS yang tingkatnya sama dengan tes TOEFL. Jadi kita mahasiswa sebelum mengikuti kegiatan program itu harus tes bahasa Inggris dulu sebagai persyaratan umum, kemudian mengumpulkan berkas, melakukan sesi wawancara, dan terpilihlah itu beberapa kandidat untuk berangkat ke Filipina. Jadi awal mulanya dari sosial media juga. Jadi ini bagaimana perasaannya nih pas ternyata saya bisa berangkat ke Filipina ini? Awalnya itu deg-degan dan tidak percaya. Karena harapan untuk belajar di luar negeri itu pupus setelah mengikuti program kampus mengajar terakhir ya di semester 7. Aku pikir semester 7 udah semester akhir ya, nggak bisa lagi mahasiswa akhir untuk
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Dan ternyata MBKM memiliki lagi kegiatan ICT, dan alhamdulillah Universitas Muhammadiyah mensupport itu. Jadi di salah satu universitas, banyaknya universitas di bagian timur, kita menjadi salah satu universitas yang mengimplementasikan program pemerintah, yaitu International Credit Transfer. Jadi ICT itu teman-teman sama sebenarnya dengan program ISMA atau Indonesian International Mobility Awards. Akan tetapi ICT ini masih ada beberapa peraturan dan cara kerja yang berbeda pastinya dengan ISMA. Apakah ISMA yang mahasiswa dan universitas bekerja sama, ataukah seperti ICT universitas dengan universitas bekerja sama, seperti itu. Jadi masih ada kesempatan kalau udah terlanjur ikut 2 program MBKM, masih ada lagi 1 program ICT ternyata masih bisa ikut. Baik, apa yang Anda rasa paling berharga atau memuaskan dari pengalaman Anda sebagai mahasiswa selama menjadi mahasiswa nih? Apa yang Anda rasakan paling berharga nih, yang memuaskan selama Anda menjadi mahasiswa di UM Kendari? Apa ya, kalau mau dipikir-pikir, setelah mengikuti 3 program MBKM tadi dan bertemu banyak orang-orang, yang paling aku merasa berharga dan spesial itu ketika memutuskan untuk mendaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Kendari. Kalau misalnya mengikuti keinginanku untuk berkuliah di universitas yang aku inginkan, dan Allah bilang, itu bukannya kamu butuhkan, itu yang kamu inginkan saja. Ternyata Allah memberikan aku kesempatan untuk belajar lebih, di mana itu adalah salah satu niatku untuk belajar di luar negeri saat SMA. Ketika tidak kesampaian di SMA, ternyata ada jalur di kuliah. Jadi yang paling berharga bisa bersekolah di sini. Baik. Ada pertanyaan nih dari Zetsam. Persyaratan tes TOEFL di UMK apakah? Mungkin persyaratan tes TOEFL yang aku ingat adalah pastinya harus mendaftar dulu di link. Kemudian cari tahu di Instagram UPT Bahasa atau UPT UM Kendari Instagramnya, nanti di situ ada beberapa persyaratan. Baik. Jadi Zetsam sudah paham ya. Baik, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Anda mempengaruhi dan menginspirasi mahasiswa lain untuk terlibat dari kegiatan kampus? Cara menginspirasi? Iya. Kalau cara aku sebenarnya pada awalnya tidak tahu kalau saya ini adalah bisa menginspirasi. Belum terlalu mengerti bagaimana cara menginspirasi orang. Tetapi yang harus saya tekankan ke diri saya adalah saya harus menginspirasi diri saya dulu untuk bisa menginspirasi orang lain. Terinspirasi kita dulu. Jadi harus menjadi mahasiswa yang bisa dijadikan role model, mahasiswa yang taat aturan kampus, dan mahasiswa yang bisa bisa mengimplementasikan apa yang ingin kamu harapkan atau resolusi apa yang kamu harapkan dari SMA ke masa kuliah, dan mengembangkan potensi itu saat di bangku kuliah. Itu sangat penting sekali sih untuk mengembangkan potensi kita. Iya. Baik. Ada yang bertanya ini dari Raf Rashid. Bagi tips Kak jadi mahasiswa sambil jadi konten kreator. Aduh, ini mungkin bisa nih bagi tips-tipsnya ini Febiola. Kalau tipsnya, sebelum kamu ingin menjadi seorang konten kreator, kamu harus konsumsi dulu tips atau konten-konten seperti apa yang ingin kamu sebarkan atau share. Kamu harus konsumsi dulu konten-konten kreator apa saja yang ingin kamu jadikan role model. Dan kedua, kamu harus tahu niche kamu atau hal-hal apa yang sering kamu habiskan di setiap waktu kamu. Contohnya, kalau kamu suka belajar, ya udah buat langsung konten belajar. Langsung duduk di meja atau di mana aja di perpustakaan apapun, langsung buat tag video, simpan HP di sana, langsung buat konten.
Dan pastinya selalu ingat informasi yang kamu sebarkan itu informasi yang bukan hoax dan sesuai dengan sumber-sumber penelitian yang bagus untuk kita sebarluaskan ke masyarakat. Ya, bukannya mau menyebarkan informasi seperti apa, tapi kita sudah tahu kalau masyarakat Indonesia ini minim literasi ya. Jadi karena konsumsi media sosial kita tinggi dan literasi kita rendah, itu salah satu niatan aku untuk membuat konten. Sambil scroll media sosial, bisa baca-baca caption, bisa baca-baca postingan, belajar, bisa mengembangkan diri kita juga. Dan salah satu tips aku adalah tidak usah mendengarkan komentar-komentar negatif atau komentar negatif dari diri kamu, bahkan langsung mulai aja. Kalau pengen untuk membuat sebuah konten di media sosial, entah platform itu Instagram atau TikTok ataupun YouTube, langsung buat saja. Sebenarnya haters pertama kamu adalah diri kamu sendiri. Gak usah dengarkan orang lain, langsung take action. Biasanya ada yang sudah buat, sudah nge-tag videonya, tapi pas diedit tuh tidak pede nih, malu. Jadi itu yang bisa mengagalkan semua rencananya. Jadi selalu pikir dan selalu pegang prinsip bahwa kalau video pertama yang kamu upload di media sosial kamu sebagai konten kamu pertama adalah video terjelek yang pernah kamu buat. Udah, mindset itu ditanamkan. Jadi nggak usah pikir kurang kayaknya skill untuk mengeditku, penguasaan aplikasi ini kurang jelek kah, masih jelek, kurang bagus ya. Jadi masih takut, masih minder kalau misalnya buat tiba-tiba personal branding di media sosial. Gak usah teman-teman, langsung upload aja. Pede saja. Langsung pede aja. Pede ya. Baik, Raf Rashid sudah paham ya dengan tips-tips dari Febiola ini. Pertanyaan selanjutnya ini ya, seberapa penting menurut Anda bagi mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan kampus? Menurut aku itu sangat penting. Itu kalau mau dibuat skala 1 atau sampai 10, atau aku kasih 10 poin untuk seberapa penting itu untuk mengikuti kegiatan kampus. Karena teman-teman, kita buat prinsip kalau kita itu belajar bukan hanya dalam ruang kelas saja. Masih banyak materi orang ataupun kesempatan lain, kondisi atau situasi lain yang harus kita pelajari. Dan itu bukan hanya sepatok ruang kelas saja. Kita bisa memanfaatkan program dari kampus, dari pemerintah untuk bisa mengembangkan potensi. Kalau misalnya ngerasa pengen belajar bahasa Inggris, yaudah ya belajar di program kampus atau kegiatan mahasiswa, kegiatan pemerintah yang banyak mendukung mahasiswanya. Jadi kembangkan potensimu sebanyak-banyaknya. Baik. Jadi teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya nih? Ayo dong. Mungkin masih ada yang penasaran nih tentang mungkin menjadi konten kreator seperti Febiola ini. Atau seputar ICT juga boleh. Seputar program MBKM, PMM. Baik. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya. Apa saran atau tips yang Anda berikan kepada mahasiswa lain yang ingin mengikuti jejak Anda? Tipsnya adalah kamu harus paham dan mengerti status kamu itu sekarang apa. Apakah status kamu sebagai masyarakat biasa, atau seorang pekerja, atau seorang ibu rumah tangga, atau seorang mahasiswa? Kalau udah tahu status kamu sebagai mahasiswa, kamu pasti tahu tanggung jawab kamu itu seperti apa. Tanggung jawabku adalah belajar. Kalau tanggung jawab orang tua adalah mencari nafkah. Jadi kalau misalnya teman-teman kalian pada dasarnya belum tahu tanggung jawab kamu itu seperti apa sesuai status kamu itu bahkan blunder. Teman-teman pasti akan pergi ke arah sana sini ya, pasti nggak tahu. Pasti saat kuliah itu pasti ke distraksi sama kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung kuliah kamu. Jadi tahu dulu status kamu itu seperti apa setelah belajar. Nah, yang kedua tipsnya, upayakan sebaik-baiknya potensi dan status kamu sebagai mahasiswa. Jadi teman-teman,
kegiatan kampus atau kegiatan pemerintah itu sudah sangat mendukung dan banyak banget mendukung mahasiswa Indonesia untuk bisa berkembang. Betul sekali. Daripada kamu menyia-nyiakan 3 sampai 4 tahun kamu hanya untuk belajar, berkuliah, cuma kupu-kupu kampus kos kurang bagus. Itu menurutku kurang bijaksana. Misalnya orang tua kamu udah spend money yang lumayan banyak budget untuk perkuliahan kamu, ya udah kembangin diri kamu di situ. Jor-joran untuk belajar. Langsung pergi kalau bisa keluar kota, keluar negeri. Karena setelah kita kuliah itu di persyaratan program pemerintah beda lagi. Untuk yang bukan mahasiswa nggak bisa lagi ikut. Jadi selagi kita masih status mahasiswa, ambil. Ikut semua kesempatan yang dikasih. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan nih dari Angling Darmal. Kak, saya rencana masuk di prodi PBI, tapi nggak jago bahasa Inggris, soalnya bisa KKN di luar negeri. Tipsnya dong biar bisa menyesuaikan di prodi ini. Menyesuaikan. Yang saya lihat sebenarnya dari cara berpikir siswa dan mahasiswa adalah kita harus tahu dulu dan kuasai dulu jurusan ini sebelum masuk. Teman-teman, kalau kita niatnya untuk belajar, kita datang kuliah untuk belajar dan datang sebagai otak seperti tempat yang kosong, ya sudah, kita datang seperti orang bodoh setiap hari, tidak apa-apa. Karena kita butuh ilmu. Kita datang ke kampus atau ke sekolah bukan untuk berlomba siapa yang pintar. Siapa yang paling rajin? Siapa yang paling rajin, siapa yang pintar, siapa yang kuasai materi ini, bukan, teman-teman. Kita datang sebagai manusia yang bodoh. Kita datang untuk belajar. Jadi kalau kamu pengen masuk prodi PBI Pendidikan Bahasa Inggris untuk belajar bahasa Inggris, masuk. Karena kamu butuh untuk belajar itu, bukan untuk lomba siapa yang pintar-pintaran bahasa Inggris. Enggak. Jadi masuk daftar, kita belajar bareng-bareng. Baik. Kak Angling Darmal sudah paham ya? Ya, tadi yang disampaikan oleh narasumber kita. Baik, sudah mau pertanyaan terakhir nih. Apakah teman-teman yang di live ini masih ada yang bertanya? Mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya ya. Jadi ini pertanyaan paling terakhir nih. Mungkin Febiola bisa memberikan closing statement nih untuk mahasiswa mungkin bisa memanfaatkan waktu selama berkuliah. Baik. Kalau dari aku, ini adalah apa yang aku dengar dan yang diajarkan oleh keluargaku. Dan mungkin perkataanku saat ini mungkin akan berubah 1 sampai 5 tahun ke depan sesuai dengan situasi. Yang ingin aku katakan adalah apapun jurusan kamu, apapun jalan yang kamu pilih sebagai mahasiswa, kamu tekuni jurusan itu dan kuasain skill itu. Karena kalau kita berpikir kedua orang tua kita, kakak kita, keluarga kita sudah spend money berjuta-juta atau puluhan juta, dan selama 4 tahun itu kita belum ada skill yang kita kuasai, itu sama saja nol. Minimal kamu kuasai dulu apa yang udah kamu pelajari 4 tahun itu, dan kembangkan potensi kamu dengan mengikuti banyak program dari pemerintah, program dari kampus. Kembangkan skillmu, belajar dengan baik, belajar, sesuaikan prioritasmu. Gak usah dulu namanya pacaran kalau belum butuh. Ya, kalau belum butuh di akademik kamu jangan dulu, tapi itu sesuai dengan kebutuhan kamu. Jangan dulu pacaran, itu dari aku. Baik, jadi teman-teman, itu tadi saran-saran dari Kak Febiola. Ada yang bertanya nih dari Kandundu Poster. Terus sebenarnya tadi saya sudah tahan tawa saya ya. Ini Kak kenal Albert atau Alex? Albert? Iya. Siapa ya? Alex? Apa? Pemain film. Sudah tidak kenal sih. Baik, teman-teman, jangan lupa untuk bergabung di Universitas Muhammadiyah Kendari. Jadi teman-teman yang selalu bertanya, Kak,
pendaftarannya sudah buka atau belum sih? Sudah buka ya teman-teman. Ayo segera ke kampus di UIM Kendari untuk mendaftarkan diri kalian untuk menjadi salah satu keluarga di Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, mungkin ini perbincangan terakhir kita dan saya harap kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Senang sekali berbincang-bincang sama Febiola. Iya, sama Kak Mardi juga. Baik, teman-teman, waktu kita sudah habis. Mungkin podcast live kita sampai di sini saja. Akhir kata, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.